Selamat siang Pak Ope dan teman-teman. Pada kali ini kita akan mewawancarai narasumber tentang perkawinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Pasca Nugraha, nomor absen 1. Saya Damian Raja, nomor absen 6. Saya Samuel Ardianto, nomor 35. Saya Vergo Arvin Benediko Baja, absen 7. Saya Francisca Yola Kusmaning Dewi, absen 9. Dan saya Gwen Aurora, absen 12. Pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Bu Woro. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Bu Woro. Di sini sebagai narasumber. Untuk profesi di gerejanya atau peran di gereja? Oke, kalau di gereja kebetulan saya adalah umat paroki Klepu, Petrus Paulus Klepu. Kemudian di gereja saya di tim pewartaan selaku pendamping komuni pertama. Kemudian yang kedua saya juga di bidang liturgi, itu berkaitan dengan tugas prodiakon di paroki Klepu. Selanjutnya pertanyaan dari kami itu, apa sih menurut Bu Woro makna dari perkawinan? Perkawinan itu kalau menurut saya itu adalah sebuah ikatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka sepakat untuk menjalani hidup bersama. Dan dalam perkawinan itu mereka menyepakati hidup bersama itu sampai pada maut yang memisahkan. Itu perkawinan kalau menurut Bu Woro. Dan itu yang juga harus dimaknai semuanya. Jadi perkawinan yang sudah disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Iya, dan itu yang saya imani juga dalam iman Katolik berkaitan dengan perkawinan Katolik yang sekarang ini dijalani. Gitu. Selanjutnya, kenapa Bu Woro memutuskan untuk menikah? Oke. Memutuskan untuk seseorang untuk menikah itu menjadi sebuah perjalanan panjang ya, karena memang itu tidak mudah. Ketika dulu mau menikah itu juga banyak sekali pertimbangannya. Awalnya juga kadang kepingin hidup selibat, tetapi tidak membiara. Dulu pernah ada keinginan untuk seperti itu, selibat tapi tidak membiara. Tetapi ternyata kehidupan yang selibat tetapi tidak membiara itu ternyata juga banyak sekali masalahnya, dan tidak semua orang bisa menerima itu. Itu kalau dari sisi sosial. Kemudian dari sisi pribadi juga akhirnya juga banyak pertimbangan, dan itu akhirnya kalau bisa dikatakan kenapa kok Bu Woro bisa dinyatakan menikah itu dalam usia yang tidak lagi usia muda ya, artinya usia yang benar-benar dewasa dalam hal ini, karena banyak pertimbangan waktu itu. Pertimbangannya adalah itu tadi, ternyata hidup selibat tetapi tidak membiara itu juga tidak mudah. Kemudian yang kedua, ketika misalnya waktu itu saya menikah ya, memutuskan untuk menikah, tetapi di usia muda waktu itu juga kaitannya istilahnya seperti kalian lah, pasti usia produktif itu masih kepingin sekali mengejar karir dan seterusnya, itu pasti, ya kan? Itu pasti pengen banyak duit ya, kemudian jabatan yang tinggi itu pasti, dan itu pasti nanti akan kalian rasakan itu, pengen banyak duit, jabatan tinggi, mapan dan seterusnya. Kemudian dan itu berlangsung sampai batas usia yang seharusnya orang sudah menikah itu terlewati, ya kan, sebenarnya waktu itu. Kemudian pada waktu usia berapa ya waktu itu Bu Woro menikah, itu sudah melewati 30 waktu itu Bu Woro menikah.
pada waktu itu akhirnya benar-benar baru kepingin menikah, ya benar-benar menikah dan di usia yang sudah cukup, istilahnya cukup mapan dari sisi ekonomi, dari sisi profesi dan seterusnya. Itu juga tidak mudah juga ternyata. Karena apa? Ketika orang sudah usia mapan dan matang, itu pasti pertimbangannya tidak lagi antara feeling, ya, perasaan saya mencintai kamu, hanya itu saja, tidak seperti anak remaja sekarang I love you dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi juga ternyata pertimbangannya juga lebih ke logis. Orang menikah itu juga akhirnya dari sisi logika juga. Jadi lebih ke logis saja. Kenapa saya menikah? Akhirnya Bu Woro memutuskan menikah dengan orang yang waktu itu Bu Woro kepinginnya menikah dengan orang yang benar-benar tepat. Tidak hanya kalau orang menikah hanya mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, kemudian nanti punya keturunan, kemudian hidup bahagia, ya itu memang keinginan semua orang, ya. Tetapi lebih ke logika saja. Artinya saya lebih banyak juga pertimbangan, bisa tidak orang tersebut menerima saya dan juga bonusnya keluarga, dan kira-kira saya juga bisa tidak menerima pasangan saya nanti, tidak hanya dia secara pribadi tetapi juga banyak ini loh keluarganya dan seterusnya, bisa tidak. Nah itu yang akhirnya menjadi banyak pertimbangan dan alasan kenapa akhirnya saya menikah dengan orang yang sekarang ini menikah dengan saya. Nah itu jadi itu pertimbangannya. Jadi ketika sudah usia dewasa, pasti pertimbangan itu yang jadi alasan. Logikanya di sana. Tidak hanya saya dengan dia, tetapi saya dan keluarga saya dengan dia dan keluarganya atau lingkungan kami, yang akhirnya menjadi kami. Kami itu banyak orang gitu. Itu kalau saya keputusannya seperti itu. Nah, itu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan, ya, Bu? Banyak, ya, karena buntutnya itu banyak, ya. Jadi misalnya sampai sekarang, misalnya ya, kebetulan ini jujur saja kan Bu Woro dengan Pak Budi menikah, tetapi kan oleh Tuhan kami tidak diberi kesempatan untuk ngomong anak gitu ya. Nah, tetapi kan artinya begini, masih banyak sekali yang bisa kami lakukan dengan anak-anak di luar sana. Nah, kebetulan kan sekarang ada Mas Marvel ikut Bu Woro, ya kan. Kemudian Bu Woro bisa fokus ke Mas Marvel juga. Kemudian di situ ada Eta dengan Bu Woro, kebetulan juga sekolah di sini, dan itu juga akhirnya begini ya. Seperti yang tadi dikatakan Bu Woro bahwa menikah itu tidak hanya 2 orang, akhirnya nanti ada keturunan, tetapi juga Mas Marvel dari keluarganya Pak Budi, ya kan? Kemudian Eta dari keluarganya Bu Woro, dan akhirnya mereka menjadi saudara juga kan? Dan ini ya yang disatukan tuh ini sebenarnya dalam keluarga itu ini. Jadi bukan hanya Pak Bu Woro dan Pak Budi atau Bu Woro dengan pasangan, tetapi bagaimana Bu Woro dengan keluarganya Bu Woro bisa bersatu dengan Pak Budi dengan keluarganya Pak Budi. Nah itu yang harapannya, angan-angan Bu Woro dari dulu itu sebenarnya itu sebenarnya. Jadi kami menjadi keluarga dan semuanya baik-baik saja gitu loh. Jadi itu apa ya, harapan yang dari dulu sebenarnya kepingin kami secara pribadi Bu Woro pengen wujudkan dan sekarang terkabul. Itu karena ya memang karena dari latar belakangnya Bu Woro juga keluarga besar, sekarang tambah keluarga baru lagi. Nah itu yang menyenangkan, artinya ketemu dengan banyak orang itu menyenangkan sebenarnya. Itu kalau Bu Woro seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau menurut Bu Woro sendiri, cincin pernikahan itu maknanya seperti apa? Cincin perkawinan itu lambang ikatan, ya, jadi lambang ikatan, simbol ikatan. Maka kalau cincin perkawinan itu kan diletakkan di jari manis toh ya, bukan di jari kelingking atau. Nah, kalau jari manis itu kalau misalnya ditekuk ini kan dia nggak bisa ini toh. Jadi karena memang dia harusnya di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ditekuk
nanti yang lain bisa kembali, dia enggak. Artinya memang cincin itu sebagai ikatan laki-laki dan perempuan yang memang mengikatkan diri. Nah itu. Tapi juga kadang disalahgunakan anak-anak yang sekarang ini kan ya, padahal belum saatnya ya, belum saatnya, karena memang cincin perkawinan itu memang lambang ikatan abadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah disahkan sebagai suami istri. Maka kalau misalnya sudah suami istri, cincinnya di kanan ya kan, tapi kalau baru tunangan, cincinnya di kiri. Dan cincin perkawinan itu pasti ada nama pasangan di dalamnya. Ya itu. Jadi ini melambangkan ya ini kami ikatannya, dan ini tidak bisa diganti loh ya, karena diberkatinya cuma sekali gitu ya, ya kan. Dan ini nggak bisa hilang pun, nggak bisa diganti karena pemberkatannya juga cuma sekali gitu ya. Itu jadi ini makna cincin perkawinan itu. Jadi ikatan yang abadi antara laki-laki dan perempuan itu maknanya seperti itu. Jadi ya ini tidak bisa digantikan pokoknya siapapun kecuali yang maut memisahkan gitu, intinya gitu. Jadi kalau hilang yo jangan beli yang baru gitu loh, karena pemberkatannya juga cuma sekali gitu. Gitu. Itu tentang perkawinan. Selanjutnya tadi kan seperti yang Bu Oro sudah sampaikan, katanya Bu Oro menikah di usia yang sudah terbilang mapan dan sudah tidak muda lagi. Jadi menurut Bu Oro, pernikahan dini itu bagaimana, Bu? Kalau perkawinan dini, perkawinan itu atau biasanya sebenarnya perkawinan ketika orang memutuskan menikah ya atau menjalani hidup berkeluarga, itu sebenarnya yang diutamakan adalah kesiapan mental dan fisiknya. Itu ya. Jadi bukan hanya hati, tetapi yang terpenting adalah bagaimana, bukan hanya Anda sudah dewasa atau istilahnya akil balik, silakan menikah, tidak hanya itu. Atau misalnya aku cinta padamu, kamu cinta padaku, ayo kita menikah, tidak hanya itu. Tetapi yang namanya menikah itu perlu adanya kesiapan mental, psikis, dan fisik, ya kan? Karena begini, kenapa perkawinan dini itu kalau Bu Oro sendiri kok tidak ini ya, kurang begitu setuju ya? Karena apa? Karena di usia dimana anak-anak masih usia remaja, kadang mereka itu memberikan makna pada ikatan antara dia dengan pasangannya itu belum sampai yang ini. Aku nanti menikah tidak hanya menikah dengan satu orang loh. Sebenarnya aku itu menikah dengan keluarganya, dengan lingkungan sosial dia, ya kan. Kemudian ketika aku menikah, sebenarnya saya punya tanggung jawab yang lain, yaitu apa? Dengan keluargaku. Artinya begini. Berbeda kalau misalnya saya memutuskan untuk hidup membiara. Saya akan bertanggung jawab pada diriku sendiri dan juga umatku. Gitu kan? Jadi saya hanya membagi diriku, membagi waktuku, membagi egoku hanya untuk diriku dengan umatku misalnya. Seperti itu. Tapi ketika saya menikah, saya punya tanggung jawab dengan pasanganku, dengan anak-anak yang nanti ada hadir dalam keluargaku, kemudian dengan keluarga besarnya dia, pasanganku, dengan keluargaku sendiri, dengan lingkungan sosialku dan yang lain-lain. Karena itu pasti konsekuensinya banyak sekali. Maka ketika orang memutuskan menikah di usia dini, ya, itu harus benar-benar diminta penjelasannya, benar-benar siap nggak dia secara fisik, benar-benar siap nggak dia secara psikis, secara mentalnya dia siap nggak, logikanya siap nggak, ekonominya siap juga tidak. Itu masalahnya. Karena itu tadi ya, menikah itu konsekuensinya itu tidak gampang, tidak hanya ketika aku dikasih
riasan cantik, bukan hanya itu ya. Kemudian aku menikah, kemudian duduk di pelaminan, tidak hanya itu, tetapi di balik itu seumur hidup loh. Iya kan, itu seumur hidup loh, dan itu kontrak loh, itu sebuah kontraknya seumur hidup ya. Itu yang harus dipertimbangkan oleh anak-anak yang memutuskan menikah di usia dini ya. Dia harus paham benar dengan konteks itu ya. Jadi bagaimana dia nanti harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya ya, dengan kehidupan anak-anaknya, perekonomian keluarga, ya kan? Kemudian nanti biaya pendidikan anak-anaknya, kemudian pendidikan rohani anak-anaknya itu penting. Ya, kebetulan Bu Woro kan mendampingi komuni pertama ya. Ternyata tidak semua keluarga Katolik itu bisa mendampingi anak-anaknya untuk belajar belajar bagaimana kehidupan menggereja, karena orang tua tidak paham bagaimana mendidik anak-anaknya secara Katolik. Itu yang perlu dipahami. Bahkan kadangkala yang lebih rajin untuk pergi ke gereja itu adalah anak-anaknya, bukan orang tuanya. Berarti dia tidak paham bagaimana mendidik anaknya secara Katolik. Nah, ini yang perlu disiapkan oleh keluarga muda, terutama yang apalagi anak-anak muda ya, yang menikah secara dini. Menikah secara dini itu kan juga banyak alasan, faktor ya. Entah dia menikah dini karena memang tadi hanya karena I love you, you love me, selesai ya kan, atau mungkin karena masalah sesuatu halangan yang terjadi, akhirnya mereka terpaksa harus menikah ya, menghilangkan atau menutupi aib dan seterusnya. Itu bisa jadi. Nah, itu maka itu yang harus disiapkan ya. Jadi mentalnya, pemahamannya tentang kehidupan keluarga itu yang harus ditanyakan. Siap nggak dia dengan perkawinan seperti itu? Nah, itu ya, karena konsekuensinya banyak sekali gitu. Jadi dewasa aja nggak cukup ya? Nggak cukup, dewasa secara umur apalagi ya. Belum tentu loh dewasa secara umur itu dewasa juga secara pemikiran, ya kan? Dewasa secara ekonomi, dewasa secara mental itu nggak cukup, ya kan? Itu nggak cukup, karena apa? Banyak sekali ya. Apalagi kalau misalnya sudah menikah, ternyata hanya karena I love you, you love me tadi, ya kan? Ternyata di balik keluarganya dia ada apa, kita nggak tahu, ya kan? Di balik keluargaku dia nggak tahu. Nah, padahal banyak kepentingan di situ, nah, banyak sekali, dan itu luar biasa ya. Tanjakannya itu jurangnya juga jalan, tanjakannya tajam. Nah, itu, dan itu yang perlu dipahami gitu. Ya, itu. Nah, kalau orang menikah di usia muda, di usia dini. Ya, itu. Yang selanjutnya, menurut pendapat Bu Woro, jelaskan maksud dari perkawinan beda agama. Nah, sebagai orang Katolik, perkawinan beda agama kalau Bu Woro ya di zaman sekarang itu seringkali tidak bisa dihindari, iya kan? Seringkali tidak bisa dihindari, apalagi kalau kita ada di masyarakat yang ya sudah di Jogja saja, kalian cenderung banyak bertemu dengan banyak orang ya, dari banyak latar belakang ekonomi, sosial, agama, ya kan, suku dan seterusnya. Itu nggak bisa dihindari untuk zaman sekarang itu. Nah, begini, kalau misalnya akhirnya dua orang ini memutuskan, kalau menurut Bu Woro ya, memutuskan untuk menikah beda agama, dan itu sudah kesepakatan di antara mereka, silakan. Kalau Bu Woro seperti itu, silakan. Nah, tetapi kalau kita melihat atau Bu Woro melihat dari sisi iman Katolik, ya kan, menikahlah menurut ajaran gereja Katolik, ya kan.
di gereja Katolik itu menikah tidak harus agama yang sama, tetapi ada yang namanya perkawinan beda agama di gereja Katolik, dan itu bukan sakramen, memang itu pemberkatan secara Katolik itu boleh. Setelah ada pemberkatan di gereja, setelah itu silakan lakukan, jalankan ajaran agama kalian masing-masing, silakan. Tetapi tentu saja ingat, dalam janji Katolik itu, dalam perkawinan Katolik itu ada sebuah janji perkawinan bahwa saya akan mendidik anak-anak saya secara Katolik. Nah, itu yang perlu difahami juga. Mendidik anak-anak yang saya lahirkan atau ada dalam keturunan saya secara Katolik, itu yang perlu difahami, ya. Nah, memang, dan ini juga tidak mudah. Ini juga tidak mudah. Mereka yang mau memutuskan perkawinan beda agama, ini juga tidak mudah. Karena apa? Menikah dengan orang yang agamanya sama saja, ya, podo-podo Katoliknya saja, itu saja rintangannya banyak. Apalagi kalau beda. Nah, itu. Oke, yang sama saja sudah rintangannya berat, apalagi yang beda. Nah, itu yang juga perlu dipahami. Ini, ya. Belum lagi sudah beda agama, ya kan? Latar belakang keluarga atau suku bangsanya sudah berbeda. Wah, itu sudah beda lagi. Semakin berat. Sudah semakin berat lagi. Apalagi latar belakang ekonomi keluarganya beda. Wah, itu semakin berat lagi. Nah, itu. Jadi perlu dipahami dari hal-hal yang seperti itu. Jadi perkawinan itu bukan sesuatu yang hanya diucapkan di depan romo saja, tetapi perkawinan itu adalah kontrak seumur hidup. Nah, itu apalagi kalau beda agama. Nah, kontrakmu juga seumur hidup. Itu. Maka apa yang sudah disatukan Allah, kalau dalam perkawinan Katolik, meskipun itu beda agama, jangan diceraikan oleh manusia. Itu prinsipnya itu. Dan didik anak-anaknya secara Katolik. Begitu. Itu. Ada lagi? Silakan. Jadi pentingnya itu bukan sekedar ucapan dari mulut, aku sayang kamu, kamu sayang aku, tapi perlu perkenalan lebih dalam, perlu mental. Sangat yes. Semuanya. Sangat yes, ya. Banyak juga. Banyak sekali. Apalagi kalau misalnya kayak gini, misalnya kalau dulu Bu Woro belum ada Mas Marvel, belum ada Eta, ya kan? Bu Woro dulu hanya dengan suami, itu masih agak free, ya. Artinya Bu Woro kalau misalnya dalam kehidupan Bu Woro dampingi anak-anak di sekolah itu bisa free dulu, itu sangat free, ya kan? Tapi begitu ada anak-anak di rumah, meskipun mereka sudah besar-besar, tetapi juga perlu pendampingan. Maka kalau misalnya ada batas waktu yang sekarang ini Bu Woro sampaikan, nanti Bu Woro harus di rumah itu sampai jam sekian, karena benar-benar harus bisa membagi waktu itu. Dan itulah manajemen dalam sebuah keluarga, itu seperti itu. Itu ketika Bu Woro menghadapi yang mereka bukan darah daging Bu Woro sendiri, ya, istilahnya seperti itu. Apalagi kalau itu darah dagingnya sendiri. Nah, itu luar biasa. Ya, itu. Jadi manajemennya itu banyak. Yo, manajemen waktu, manajemen pikiran, ya, psikologi, emosi, duit. Nah, itu penting, ya. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, itu yang perlu dipahami seperti itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ini ibu kan pasti pernah muda, pernah kenal yang namanya pacaran juga. Coba ibu kasih pesan untuk anak muda bagaimana pacaran sehat dalam konteks keluarga. Pacaran sehat dalam konteks keluarga. Nah, kalau Bu Woro mau jujur sebenarnya, ya,
Ya namanya orang tua, kalau lihat anak-anaknya itu sudah remaja, itu biasanya deg-degannya itu kenceng banget. Iya. Tenan, ya, serius ini. Pokoknya itu kalau masih dalam tahap anak itu di sekolah, ya, kami aman, ya, tidak terlalu banyak pikiran. Kalau masih konteks di sekolah, tapi ketika sudah lepas waktu sekolah, waktu belajar mereka, ya kan, itu pasti banyak sekali pertimbangan ketika anak-anak itu izin mereka berteman atau bermain dengan siapa. Maka dalam konteks keluarga penting, artinya orang tua itu bertanya, ya, temanmu siapa saja, ya kan, temanmu siapa saja. Kemudian boleh nggak misalnya Bu Woro itu minta nomor orang teman-temannya Mas Marvel, pasti boleh nggak, kalau kebetulan Eta kan di sini ya, berarti kan Bu Woro sudah punya kontak itu. Boleh nggak Bu Woro minta nomor orang tua mereka, gitu. Itu pasti ada. Karena apa? Relasi di antara remaja kalau di zaman sekarang ya, itu akan sudah sangat berbeda dengan zaman Bu Woro dulu. Ya, dulu eranya transportasi, komunikasi belum seperti sekarang. Ya, Bu Woro sekarang tahun ini usia 50 tahun. Ya kan? Berarti usia remajanya Bu Woro kan zaman-zaman ketika belum ada yang namanya HP. Ya kan? Motor itu juga belum banyak. Jadi, ya, ketika Bu Woro dulu remaja, ya, kalau bermain itu gampang dicari karena pasti kesana kemari dan itu selesai. Artinya langkahnya Bu Woro sebagai perempuan pasti tidak sama dengan langkah kalian yang zaman sekarang, karena waktu itu belum banyak kendaraan, ya kan? Kalau sekarang kalian itu dalam hitungan detik saja itu sudah bisa pindah tempat itu beberapa kali, gampangannya seperti itu. Nah, maka kalau sekarang ini Bu Woro pasti akan bertanya, Mas Marvel, pacarmu siapa? Kamu dengan pacarmu sudah sejauh mana? Pasti seperti itu. Ya, kamu harus cerita. Iya kan? Kemudian kalau sama Eta sama, ya. Eta, kamu pacarmu siapa? Ya, kamu sudah sejauh mana? Sama. Ya, karena yang sekarang yang didampingi Bu Woro itu, iya kan? Nah, kalau misalnya dari mereka cerita, ya, kebetulan Bu Woro itu kan tipe orang yang reaktif ya. Jadi ketika mendengar sesuatu, kadang saya itu Bu Woro itu harus menahan dulu. Karena Bu Woro tipe reaktif tadi. Ketika saya sudah tidak srek dengan apa yang mereka ceritakan, kadang saya harus benar-benar ngerem dulu. Baru setelah itu, kalau saya tipe orang belak-belakan juga, Bu Woro nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan, ya, Bu Woro akan langsung mengatakan itu. Belak-belakan juga, itu nggak benar. Ya, mungkin kalau di usia anak zaman sekarang, apa yang dikatakan Bu Woro itu masuk kategori norma-norma jadul. Tetapi silakan, Bu Woro berprinsip silakan kalian menganggap apa yang saya sampaikan berkaitan dengan batasan-batasan kalian pacaran itu adalah norma jadul, silakan. Tetapi silakan kalian menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang membatasi kalian atau mengekang kalian, silakan. Tetapi dan kalian tidak bisa menerima sekarang, saya juga silakan. Tetapi yang saya lakukan sekarang ini akan bisa kalian rasakan ketika kalian nanti sudah benar-benar dewasa. Dan kalian baru paham apa yang saya lakukan dan saya katakan sekarang ini adalah sesuatu yang memang harusnya kalian lakukan sekarang. Itu jadi ya istilahnya itu. Kalau mungkin istilah
istilah zaman sekarang, dua anak ini yang sekarang didampingi Bu Woro ini masuk kategori strict parent, istilah kalian sekarang ini. Mungkin iya, karena apa, batasan dari Bu Woro itu kebanyakan memang ya, buat usia mereka dan untuk relasi mereka kebanyakan. Bu Woro akui itu, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap saya memberikan keleluasaan mereka untuk mengenal relasi lebih jauh ya. Dan saya akan mengatakan begini, ketika remaja berelasilah dengan banyak orang. Yang sekarang menjadi pacarmu itu belum tentu suatu saat menjadi pasanganmu besok menikah. Maka berelasilah dan bertemanlah dengan banyak orang, karena langkah kalian itu masih panjang itu, dan batasan-batasan tentang norma-norma itu tetap harus dipahami oleh anak-anak zaman sekarang itu. Karena apa? Yang namanya misalnya kaitannya dengan bagaimana pacaran sehat dan seterusnya, itu adalah pacaran yang bisa saling memberikan motivasi, ya kan? Bisa memberikan motivasi dalam menjalin ini loh, menjajaki pendidikan, kemudian karirnya, kemudian bisa saling mendukung secara iman, itu penting ya. Tidak merusak ya, tidak merusak artinya merusak apapun, tidak merusak pola pikir ya kan, tidak merusak gaya hidup atau memberikan masukan gaya hidup yang tidak sehat, itu jangan sampai ya kan. Kemudian sampai kebablasan, itu jangan sampai ya. Karena apa, penyesalannya itu loh di kemudian hari ya. Penyesalannya itu di belakang, dan itu nggak bisa diulang lagi seperti itu ya. Itu yang harus dipahami anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Penyesalannya tuh sekarang seneng ya kan, sekarang seneng, besoknya baru merasakan ya kan. Nah itu yang kalau menurut Bu Woro, generasi muda sekarang itu memang harus banyak tarik ulur itu. Karena apa? Mereka punya dunia, kalian juga punya dunia kalian sendiri, tetapi kadang terlena dengan euforia zaman sekarang, sehingga harus ditarik ya. Suatu saat kalian harus ditarik, remaja sekarang harus ditarik, dikembalikan pada pemahaman bahwa ini loh, kita masih dalam masyarakat yang secara kultur, secara religius itu masih ada batasan. Itu yang harus dipahami. Nah itu yang kalau pesannya Bu Woro seperti itu sih. Artinya silakan kalian membuka relasi dengan banyak orang, tetapi ingat, ada keluarga yang sebenarnya menjadi benteng kalian. Ada norma hukum, ada norma sosial, ada norma agama ya, yang melingkari kalian. Itu. Jadi gimana teman-teman, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Sangat jelas. Gitu ya. Jadi silakan kalian menikah. Oke, Bu Woro, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kelompok agama, yaitu membuat wawancara tentang perkawinan dalam ajaran gereja Katolik. Penjelasan dari Bu Woro itu sangat jelas bagi kami, dan semoga membantu kami dalam memilih pasangan besok kami hidup Ya. gimana gitu. Menikahlah, kemudian ingat yang tadi Bu Woro pesankan, ada keluarga, dan siapkan segala sesuatu.